Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cengkareng angkatan 2019. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi atau ilmu penting kepada kawan-kawan semua nih tentang ilmu pajak atau hukum perpajakan. Nah, pastinya dong ilmu ini sangat penting bagi setiap mahasiswa di seluruh Indonesia yang kedepannya harus siap-siap nih mau mengambil jurusan ilmu perpajakan atau hukum perpajakan, dan ini bisa menjadi intisari awal atau pengantar awal agar ketika kawan-kawan kedepannya siap mengambil, sudah mengambil pastinya sudah tahu atau sudah terarah dong sedikit tentang ilmu perpajakan tersebut. Jadi langsung disimak penjelasannya ya, jangan di skip. Nah, jadi yang pertama itu menjelaskan pengertian daripada pajak dengan hukum pajak, yang mana sesuai dengan KUP atau Kitab Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, di sana menjelaskan bahwa pajak itu sendiri merupakan suatu kontribusi wajib atau iuran wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang memiliki maksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tanpa memberikan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara dan seutuhnya atau sebesar-besarnya untuk kemakmuran itu sendiri. Nah, kita menunjukkan ini negara demokrasi dari rakyat oleh rakyat. Menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemberi pajak atau wajib pajak memberikan pajaknya kepada pemerintah selaku pemungut pajak, dan pemerintah akan mengelolakannya untuk kepentingan rakyat ke depannya agar terciptanya kemakmuran yang benar untuk rakyatnya sendiri. Sedangkan untuk pengertian daripada hukum pajak, saya mengambil pendapat dari ahli yang bernama Al-Bukhari. Beliau mendefinisikan bahwa hukum pajak itu merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tentang rakyat selaku pihak yang membayar pajak atau pihak yang wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Dan tentang kedudukan daripada hukum pajak itu sendiri. Nah, itu ada dua segi hukum. Yang pertama ada hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya. Dan kemudian hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, seperti tata negara, hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, hukum HTN, dan hukum pajak. Kemudian selanjutnya ada hukum pidana. Dan dari kedua hukum ini maka kemudian itu sendiri yang mengacu pada hukum publik yang mana mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan wajib pajak, yaitu rakyatnya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada sejarah perpajakan di Indonesia. Pada awalnya itu pajak itu merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma atau sukarela dan bukan suatu pungutan yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya sebagai bentuk ucapan terima kasih dan raja tersebut telah memberikan mereka kedamaian dan memelihara mereka daripada serangan-serangan penjajahan musuh dari luar maupun dalam, sehingga menciptakan kedamaian dan kemakmuran kepada rakyat tersebut. Saat itu, pajak bisa berupa natura dan upeti-upeti yang merupakan suatu hasil kekayaan dan sebagainya. Nah, khususnya nih untuk rakyat yang saat itu sedang berada di strata rendah dan tidak sanggup melakukan penyerapan natura, maka mereka bisa menggantikannya dengan melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam jangka waktu dan kurun waktu yang telah ditentukan. Sedangkan orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan memiliki kecukupan harta, maka mereka bisa membayar ganti rugi sehingga terbebas daripada kewajiban tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang awalnya diberikan oleh rakyat dan hanya digunakan untuk kepentingan satu pihak, pada akhirnya juga mulai mengerah untuk kepentingan rakyat. Contohnya seperti adanya pembangunan saluran air, pembangunan hutan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, pemberian yang awalnya cuma bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa, pada akhirnya pun terbentuklah suatu peraturan yang lebih memperhatikan unsur-unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga mulai dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak, karena pajak itu juga nantinya akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Ada ruang lingkup perpajakan, yang mana jika ditinjau dari berlakunya, maka muncul yang pertama itu ada hukum pajak nasional dan yang kedua ada hukum pajak internasional. Dan jika ditinjau dari segi materinya, maka yang pertama itu ada hukum pajak material, yang contohnya itu seperti undang-undang pajak penghasilan, dan yang kedua itu ada hukum pajak formil. Kemudian ada sumber hukum pajak, yang mana sumber hukum pajak ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada sumber hukum pajak formil, yang kedua ada sumber hukum material, dan yang ketiga ada sumber hukum tertulis. Nah, sumber hukum formil ini merupakan suatu peraturan hukum yang memperoleh kekuatan hukum atau cara yang menyebabkan peraturan tersebut berlaku secara formil
misalnya peraturan perundang-undangan, traktat, doktrin, dan jurisprudensi. Dan yang kedua itu sumber hukum material, yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum pajak seperti faktor hubungan sosial, faktor ekonomis, faktor politik, dan faktor hubungan internasional. Dan yang ketiga ada sumber hukum yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. Sebagai catatan, sumber hukum formil dan material ini memiliki hubungan yang erat, bahkan dalam setiap undang-undang pajak mereka dapat berdampingan walaupun mereka berada dalam undang-undang yang terpisah. Mengapa harus membayar pajak? Jawabannya karena pajak merupakan uang belanja negara, dan apabila masyarakat tidak melakukan pajak, maka otomatis bangunan tidak akan dilakukan dan tidak akan terrealisasi secara sempurna. Sebagai warga negara Indonesia, kita mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, itu semua dari hasil pajak. Nah, sebagai warga negara, pastinya dong kita harus memiliki kesadaran dan wajib berkontribusi kepada negara dengan cara membayar pajak. Sekian untuk hari ini, ilmu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan. Dan semoga ilmu berkah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum